Asal-usul Dajjal, sang misteri akhir zaman. Dajjal adalah sosok misterius yang sering muncul dalam berbagai legenda dan cerita akhir zaman. Ia dikenal sebagai makhluk yang akan membawa berbagai fitnah berbahaya. Namun di balik semua kisah menakutkan itu, tahukah Anda bahwa Dajjal adalah manusia biasa? Ia lahir, tumbuh, dan memiliki nama asli, namun ada keistimewaan yang membuatnya sangat berbeda dari kita. Usianya ditangguhkan hingga hari kiamat, mirip seperti iblis. Walaupun secara fisik adalah manusia, ia digambarkan memiliki hati yang penuh kejahatan dan tipu muslihat, serta kemampuan luar biasa untuk menyesatkan banyak orang. Kelahiran dan pengusiran. Sebagai manusia, Dajjal memiliki orang tua yang juga berasal dari bangsa manusia. Keluarga Dajjal, termasuk leluhurnya, adalah penyembah berhala. Mereka merupakan keturunan dari suku Yahuza dan berasal dari desa kecil bernama Rakflah. Kisah orang tua Dajjal dimulai dari hubungan sedara. Mereka adalah saudara kandung seibu dan sebapa. Mereka tumbuh bersama di Rakflah, dan seiring waktu, benih cinta tumbuh di antara mereka. Keduanya memutuskan untuk menikah, meskipun tanpa ikatan resmi, sadar akan risiko yang mungkin mereka hadapi. Rahasia pernikahan ini akhirnya terbongkar. Warga Rakflah heboh dan sangat menentang. Desa yang tadinya tenang kini dipenuhi bisik-bisik dan penghakiman. Karena ketidaksetujuan itu, pasangan ini diusir dari kampung halaman mereka. Hidup baru dan keinginan memiliki anak. Perjalanan membawa mereka ke desa terpencil bernama Samira atau Samiri, yang juga dikenal sebagai Desa Samro, terletak di pinggiran Palestina. Di tempat baru ini, sang suami bekerja keras sebagai penjaga dan petugas kebersihan kandang ternak, sementara sang istri mengurus rumah tangga. Setelah beberapa waktu, mereka merasakan keinginan kuat untuk memiliki anak, tetapi berbagai usaha mereka selalu gagal bulan demi bulan berlalu, dan hasilnya selalu negatif, membuat hati mereka putus asa. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berhenti berusaha dan bermunajat memohon petunjuk. Mimpi dan pemujaan patung anak lembu. Pada suatu malam, sang istri bermimpi bertemu dengan seorang pendeta yang terlihat bijaksana. Namun ia adalah perwujudan iblis yang menyamar. Pendeta palsu itu menginstruksikannya untuk meminta pertolongan di sebuah kuil di ujung desa. Keesokan harinya, pasangan ini mencari dan menemukan kuil kecil yang tersembunyi persis seperti dalam mimpi. Di dalamnya, mereka melihat patung anak lembu yang megah. Mereka membersihkan kuil dan patung tersebut, lalu memulai ritual pemujaan, memohon agar mereka dikaruniai anak. Setelah berhari-hari melakukan ritual, sang istri kembali bermimpi. Kali ini, ia menerima pesan untuk melakukan persetubuhan dengan suaminya saat sedang mengalami haid, di dalam kuil di depan patung anak lembu. Mereka pun melaksanakan petunjuk tersebut. Kehamilan yang tak biasa. Tidak lama setelah menuruti petunjuk dari mimpi, sang istri akhirnya hamil. Namun, kehamilan ini sangat tidak biasa. Ia mengandung selama 13 tahun, bukan 9 bulan seperti umumnya. Selama masa kehamilan yang panjang, sang suami jatuh sakit dan meninggal dunia. Di sisi lain, suasana desa berubah drastis. Kekeringan melanda dan kesulitan air menimpa warga. Kemudian, tersebarlah berita yang menggemparkan. Pasangan itu adalah kakak adik sekandung. Warga desa menganggap bencana kekeringan itu diakibatkan oleh hubungan terlarang mereka, dan anak yang dikandungnya membawa kesialan. Mereka meyakini kehamilan ini adalah awal mula kelahiran Dajjal, dan akhirnya, warga desa mengusir sang istri yang sedang hamil besar. Kelahiran dan perlindungan malaikat Jibril. Diusir dan tanpa tempat berlindung, ia memutuskan pergi ke kuil untuk melahirkan. Setelah proses persalinan, sang ibu meninggal dunia akibat pendarahan hebat. Bayi yang lahir memiliki beberapa cacat. Kulitnya bersisik seperti ular, kepalanya besar, buta pada mata kirinya. Taskin mata kanannya menonjol. Di dahinya terdapat tulisan kafir atau kafarah yang dapat dibaca oleh setiap muslim. Menurut hadis At-Tabrani,
Tanda ini akan muncul setelah Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Dajjal sendiri dilahirkan sekitar 100 tahun sebelum Nabi Musa alaihi salam. Bayi itu tumbuh sendiri di dalam kuil. Tubuhnya seakan tidak memerlukan banyak asupan, ditakdirkan memiliki umur yang panjang. Ketika berita tentang bayi Dajjal menyebar, warga desa bersepakat untuk membakar kuil. Namun, seorang pendeta muncul, membawa bayi Dajjal dan melemparkannya ke lautan yang luas. Dalam keadaan terombang-ambing, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkannya. Jibril menempatkan bayi itu di sebuah gua di pulau kecil yang indah. Pulau tersebut dijaga oleh seekor binatang besar yang bisa berbicara dalam bahasa manusia, yang dikenal sebagai Al-Jassasah. Jibril menugaskan Al-Jassasah untuk menjaga, melindungi, dan mengajarkan Dajjal prinsip-prinsip kehidupan, pendidikan dan pilihan jalan hidup. Saat Dajjal genap berusia 7 tahun, ia keluar dari gua dan bertemu dengan Al-Jassasah. Hewan itu memberitahu Dajjal bahwa ia adalah anak yang diselamatkan oleh malaikat Jibril. Al-Jassasah menjelaskan bahwa jika Dajjal kecil, yang juga dikenal sebagai Samiri, mengikuti jalan Jibril dan para nabi, ia akan menjadi pemimpin besar yang mulia. Namun, jika ia memilih jalan iblis, ia akan menjadi pendurhaka yang terkutuk. Samiri, yang ragu, meminta bukti. Al-Jassasah membawanya ke tempat rahasia di pulau itu, di mana terdapat lempengan-lempengan kuno yang ditulis oleh malaikat Jibril. Lempengan tersebut berisi pesan-pesan penting, termasuk prinsip tauhid. Allah adalah Maha Pencipta dan Raja alam semesta, dan Samiri diingatkan untuk hanya menyembahnya. Di sudut lempengan itu terdapat zat misterius dari pena Jibril yang dibawanya dari surga. Zat ini mampu menghidupkan kembali makhluk yang telah mati, meskipun hanya sesaat kelak. Zat inilah yang akan digunakan Dajjal untuk membangkitkan orang mati, menciptakan ilusi kehidupan palsu. Meskipun Al-Jassasah dengan sabar mengajarkan Samiri cara beribadah, Samiri tetap enggan dan memberontak. Di sisi lain, iblis juga ikut memelihara dan mendidik Samiri atas izin Allah. Iblis berubah bentuk menjadi ular besar dan memberinya makan serta minum. Meninggalkan pulau dan perjalanan ke Palestina. Suatu hari, Samiri mengajukan pertanyaan yang penuh makian. Siapa sebenarnya Allah itu? Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Al-Jassasah terkejut dan ketakutan. Hewan itu memberinya dua pilihan. Taat kepada Allah dan diampuni atau meninggalkan pulau untuk melihat dunia luar, tetapi ia diperingatkan untuk tidak mendustakan Allah. Al-Jassasah mengingatkan bahwa Samiri akan kembali ke pulau itu suatu saat nanti. Dengan tekad bulat, Samiri memilih meninggalkan pulau. Ia membuat perahu sendiri dan memulai petualangan panjang, menjelajahi berbagai tempat, mencari pengetahuan, dan kekayaan Samiri menjadi sangat kaya dan cerdas. Namun yang lebih menakjubkan, ia mampu mempertahankan penampilannya tanpa menunjukkan tanda-tanda penuaan. Pada usia 20 tahun, Dajjal melakukan perjalanan pertamanya ke Yaman, sekitar 4.000 km dari pulau asalnya. Kecerdasannya melampaui batas manusia, mampu memecahkan masalah rumit, dan menunjukkan wawasan mendalam. Setelah lama berkelana, keinginan kuat untuk kembali ke tanah leluhurnya di Palestina tumbuh. Sebelum melanjutkan ke Palestina, Dajjal kembali ke pulau tempat ia dibesarkan. Ia mengumpulkan bahan-bahan ajaib peninggalan Jibril, termasuk sepotong batu dari panel tempat Jibril menuliskan wasiat. Ketika tiba di Palestina, usia Dajjal telah mencapai 100 tahun. Tetapi tubuhnya masih penuh vitalitas, seolah waktu tak berpengaruh padanya. Kesadaran akan kecerdasan dan kemampuan superiornya membuat ia merasa dirinya layak, dianggap sebagai Tuhan. Samiri dan Nabi Musa alaihi salam. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, Samiri atau Dajjal pernah menjadi asisten Nabi Musa. Nabi Musa mengetahui tentang Dajjal dari wahyu Jibril. Dajjal sering mengintip percakapan rahasia antara Nabi Musa, Nabi Harun, dan malaikat Jibril. Ketika terjadi mukjizat terbelahnya Laut Merah, Samiri melihat bekas pijakan kaki malaikat Jibril yang menunggangi kuda berubah menjadi tanaman hijau. Samiri mencuri pasir bekas pijakan kaki Jibril dan menyimpannya, percaya bahwa pasir itu memiliki kekuatan gaib. Menurut riwayat,
Hanya Samiri yang mampu melihat malaikat Jibril saat itu, karena ia telah dirawat olehnya sejak bayi. Dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis, rombongan Nabi Musa singgah di desa yang penduduknya menyembah patung anak sapi kaum Bani Israel meminta Nabi Musa untuk membuatkan sesembahan serupa. Kekaguman Samiri terhadap patung anak sapi ini semakin membutakan mata hatinya. Kesempatan datang ketika Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina selama 40 malam untuk mendapatkan wahyu Taurat. Meninggalkan Bani Israel di bawah kepemimpinan Nabi Harun Samiri merasa inilah peluangnya untuk bertindak bebas. Pembuatan patung anak sapi. Samiri memanfaatkan kesempatan ini dengan mengumpulkan emas dari masyarakat Bani Israel dan meleburnya. Ia kemudian mencampurkan emas cair itu dengan tanah bekas pijakan kaki kuda malaikat Jibril yang ia curi. Hasilnya, terciptalah patung anak sapi. Samiri menyesatkan kaum Bani Israel dengan berkata, "Ini adalah Tuhan kalian dan Tuhan Musa." Musa lupa. Dia pergi menemui Tuhannya di tempat lain, padahal Tuhannya ada di sini, sambil menunjuk patung itu. Patung anak sapi itu memiliki kemampuan untuk mengeluarkan suara, yang membuat kaum Bani Israel percaya bahwa patung itu memiliki kekuatan ilahi, dan mereka pun mulai menyembahnya. Meskipun Nabi Harun sudah mencoba mengingatkan dan melarang, ketidaktegasan beliau membuat Samiri semakin berani. Ada versi lain yang menyebutkan bahwa setelah patung selesai, Samiri memasukkan tanah bekas pijakan Jibril ke dalam tubuh patung, dan ajaibnya patung itu mengeluarkan suara yang menyerupai anak sapi. Versi lain lagi menyebutkan Samiri membuat bagian tengah patung berongga, sehingga angin yang masuk menghasilkan suara seperti seruling. Ada juga riwayat yang mengatakan patung itu memiliki daging dan bisa mengeluarkan darah, semakin memperkuat keyakinan Bani Israel. Kembali ke pulau dan belenggu, Dajjal atau Samiri terus berkeliling menjelajahi berbagai tempat, melewati ratusan generasi manusia, mulai dari masa Nabi Daud hingga Nabi Isa alaihi salam, tanpa menunjukkan tanda-tanda penuaan. Akhirnya, Samiri kembali ke pulau di mana ia diasuh. Setibanya di gua, Al-Jassasah muncul bersama 20 makhluk tinggi menjulang yang memancarkan cahaya menyilaukan. Makhluk-makhluk itu membawa rantai besi yang bukan buatan manusia. Samiri yang ketakutan bertanya, dan Al-Jassasah menjawab dengan berat. "Engkau telah menyia-nyiakan 2 kesempatan yang telah diberikan kepadamu, dan kini tidak tersisa lagi bagimu kecuali janji yang terakhir." Al-Jassasah membacakan janji terakhir dari Jibril yang tertulis pada batu ketujuh. "Tidak ada kitab bagimu kecuali apa yang telah dibawa kepadamu oleh seorang nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan datang menjelang akhir zaman. Jika engkau beriman dan meyakini apa yang kami imani, maka Allah akan mempermudahkanmu untuk mengimani penutup para nabi." Al-Jassasah melanjutkan, jika Samiri mendustakan Nabi Muhammad, pintu hatinya akan tertutup. Ia akan condong kepada kejelekan, dan akalnya hanya akan melihat dirinya sendiri. Ia akan dimasukkan ke dalam penjara 1000 tahun lamanya, dan hanya akan dibebaskan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Samiri tersadar dari pingsan dan mendapati kedua tangan dan kakinya telah dibelenggu dengan rantai yang sangat panjang di dalam gua. Al-Jassasah berkata dengan penuh wibawa, "Engkau adalah manusia akhir zaman, raja segala kejahatan di masa depan yang dikutuk oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Engkau kini berada di penghujung akhir zaman di muka bumi ini. Janji Allah telah datang tepat pada masanya. Engkau tidak akan terlepas dari rantai yang membelenggumu kecuali setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Al-Jassasah juga menyebutkan tanda-tanda keluarnya. Keringnya pohon-pohon kurma di Baisan, berkurangnya air danau Tabari Tiberias, keringnya mata air Zugar, dan banyaknya malapetaka gempa bumi yang dahsyat. Samiri mencoba melepaskan diri dan berkata, "Bagaimana aku bisa meyakini bahwa segala perkataanmu itu benar? Sungguh aku ingin keluar dari sini untuk memerintah dunia. Aku adalah manusia paling tua di dunia ini karena waktu tidak berpengaruh kepadaku." Al-Jassasah pun menutup dengan peringatan, "Engkau akan dilaknat, diusir, dan dilemparkan ke neraka." Catatan penting mengenai sumber kisah.
Sebagian besar dari kisah ini berasal dari Israiliyat, yaitu cerita yang bersumber dari tradisi Yahudi atau Nasrani. Ada banyak variasi cerita yang berbeda mengenai asal-usul Dajjal. Menurut sebuah hadis, kisah-kisah Israiliyat tidak wajib untuk dipercayai sepenuhnya, namun juga tidak harus ditolak mentah-mentah. Kita diperbolehkan untuk menceritakannya tanpa harus mengakui sepenuhnya kebenarannya. Pelajaran berharga. Waspada. Kita harus selalu waspada dan hati-hati dalam menjalani hidup, karena godaan dan tipu daya bisa datang dari mana saja. Kekuatan iman. Pentingnya iman yang kuat dalam menghadapi cobaan, agar kita tetap teguh dan tidak goyah. Kebaikan. Selalu berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan yang merugikan, karena setiap tindakan pasti ada konsekuensinya